والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita semuanya berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmah dalam acara Maulidun Nabi dan juga haul rutinan tahunan daripada almarhum ila rahmatillah al-hayyul qayyum Kiai Al-Hajj Kafiluddin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah Nabi Muhammad dan barakah daripada awliya Allah. Tadi sama-sama kita berdoa, fi jannatil khuldi yudkhilna ma'an nabil Mustafa al-akram. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, di surgamu yang abadi masukkan kami semuanya berkumpul bersama nabimu yang termulia Nabi Muhammad. Kita bisa rasakan tadi bagaimana nikmatnya mendengarkan pujian Nabi Muhammad. Kita bisa membayangkan begitu mulianya itu manusia, begitu indahnya itu manusia, begitu terhormatnya di sisi Allah. Alangkah bahagianya kita nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu kursiyya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah wala khalaqtun nar. Allah berfirman dalam hadits qudsi, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak perlu menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak perlu ciptakan surga dan neraka itu. Semua alam ini adalah diciptakan karena untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dimisalkan an-nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus. Nabi itu adalah bagaikan pengantin, menyebut namanya akan hidup jiwa kita, akan hidup hati kita. Kenapa kok dimisalkan Nabi Muhammad itu adalah pengantin? Kalau kita lihat bagaimana pengantin, dia tentunya dirawat, kulitnya adalah bersih, dia bercelak, dia diberi pakaian yang bagus, dikasih bau-bauan yang wangi. Itulah pengantin, tentunya lebih baik daripada yang lainnya. Demikian Allah menciptakan Nabi Muhammad. Lahir udah bercelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aromah beliau, bau beliau sangat harum. Wa idza masya bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Wa idza jalasa fi majlisin bagiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Kalau Rasulullah berjalan ada di satu jalan, semua orang akan tahu bahwa ini pernah dilalui oleh Nabi Muhammad.
Kenapa? Berubah itu jalan menjadi wangi semerbak. Dan jika beliau duduk ada di satu majlis, bau wangi beliau tinggal ada di majlis itu berhari-hari tidak hilang. Pengantin tentunya akan baunya harum. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pengantin itu baunya enggak enak. Baunya lebus, baunya menjijikkan. Pengantin kalau tertawa adalah senyum. Tidak mungkin pengantin itu tertawa terbahak-bahak, lebar terbuka mulutnya. Itu pengantin gila mungkin. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihkuhut tabassum. Beliau kalau tertawa cuma dengan senyum. Kalaupun itu sangat menghibur beliau, tertawa beliau sampai keluar gigi beliau. Dan apabila terlihat gigi beliau, dinding-dinding berkilauan ibarat seperti kaca apabila terkena pantulan sinar matahari, berkilauan itu gini dinding-dinding. Beliau wa idza masya faka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabab. Beliau ibarat pengantin, kalau berjalan teratur, pelan-pelan, tidak kesusu kalau berjalan, tidak cepat-cepat kalau berjalan. Pengantin, mana ada pengantin jalannya tadi itu menabrak-nabrak misalnya, kesusu-kesusu begitu, sehingga mengganggu orang yang ada di hadapannya. Ini pengantin apa? Pengantin tentunya pelan, mungkin dia dikarak, dikawal. Itulah jalan pengantin. An-nabi dzakal arus dzikruhu yuhyin nufus. Sebelum pengantin datang, tentunya akan disediakan terop, diterangi dengan macam-macam lampu yang terang benderang. Ada lampu hias, ada lampu yang terang, merkuri misalnya. Kemudian disediakan untuk pengantin pajangan-pajangan, hiasan-hiasan, bunga-bunga yang indah. Kemudian daunan-daunan yang bagus dihiasi. Demikian juga sebelum Rasulullah datang ada di bumi, sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah telah membuat bumi ibarat karpet, ibarat hambal, ibarat babut yang sudah dibeber. Dibuat oleh Allah langit ibarat terop, dibuat oleh Allah matahari dan bulan ibarat merkuri, dibuat oleh Allah SWT bintang-bintang ibarat lampu-lampu hias, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pohonan-pohonan yang mengeluarkan bunga-bunga yang indah, buah-buahan. Ya. Sebelum Allah menciptakan Nabi Muhammad di atas dunia, Allah sudah sediakan semuanya. Matahari dan bulan yang menerangi ibarat lampu, bintang-bintang ibarat lampu-lampu hias, pohonan-pohonan ibarat kuade untuk Rasulullah. Kemudian seorang pengantin bagaimana bersikap? Kalau makan sedikit pengantin, kalau minum juga sedikit itu pengantin. Pelan-pelan kalau makan itu pengantin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan, beliau Nabi Muhammad tidaklah lahap. Beliau makan dengan 3 jari.
Beliau tidak menelan kecuali setelah mengunyah sampai 20 kali. Nabi Muhammad sebelum kenyang sudah berhenti daripada makan. Minum dengan duduk. Apabila minum 3 kali tegukan. Bernafas 3 kali di dalam satu gelas. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengantin makannya memang sedikit. Masa ada pengantin 2 piring makannya? Pengantin habis misalnya setrup 2 gelas, malu kan? Pengantin tentunya sedikit makannya. Tapi kalau pengiringnya yang ngikuti itu yang banyak makan. Kita umatnya pengiringnya Rasulullah. Beliau adalah sedikit makannya, tapi umatnya ini yang banyak makan tentunya. An-nabi dzakal arus dzikru yuhyin nufus. Kalau kita membayangkan keindahan Nabi, tentunya kita bisa membayangkan kalau kita nanti di hari kiamat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas majlis ini adalah sangat mulia, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita semuanya dalam majlis ini nanti di hari kiamat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini adalah acara Hall Kiai Kafiluddin. Hall tentunya tidaklah dibuat kecuali untuk mengenang orang-orang yang soleh. Itu semata-mata untuk supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Jika kamu tidak bisa persis seperti mereka, contohlah mereka, miriplah seperti mereka, karena mirip dengan orang yang baik itu adalah satu keberuntungan. Orang kalau mirip dengan yang baik itu adalah satu keberuntungan. Contoh, kalau ada bunga mawar itu apabila ditaruh ada di atas pot, di dalam pot, dia itu pantas sekali. Apabila ditaruh ada di meja makan, bunga mawar itu memang indah dipandang, harum baunya. Untuk misalnya hiasan pengantin, pantas. Ditaruh ada di kamar, bagus. Ditaruh di meja makan, baik. Kenapa? Bunga mawar. Demikianlah orang-orang yang soleh. Wali Songo itu bunga mawar, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bunga mawar, Kiai Kafiluddin itu adalah bunga mawar. Pantas untuk dikholi, pantas untuk dikenang, memang bunga mawar. Tapi kalau memang tidak ada bunga mawar, ambil kertas yang tidak berharga yang biasanya ada di tong sampah, diambil, dibentuk seperti bunga mawar, dikasih warna merah, ditaruh di atas vas, di dalam vas bunga, pantas apa enggak? Pantas. Kenapa? Mirip dengan bunga mawar. Dibuat pajangan pengantin, pantas apa enggak? Pantas. Kenapa? Mirip dengan bunga mawar. Itulah berkat mirip. Kertas yang enggak ada harganya bisa jadi mulia, naik pangkat, ditaruh di atas vas bunga, naik pangkat, dibuat pajangan hiasan untuk pengantin. Kenapa? Karena itu mirip dengan bunga mawar. Kita juga demikian. Orang-orang yang mungkin rendahan seperti kita, kalau mau mirip dengan Kiai Kafiluddin, mirip dengan Wali Songo, mirip dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mirip dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi, maka insya Allah naik pangkat. Ngikuti mirip dengan orang yang baik itu adalah satu keberuntungan. Ada sekarang kan pohon dari plastik. Itu plastik, botol aqua, gelas aqua kan masa berharga diinjak-injak oleh kaki. Tapi kalau dikumpulkan
kemudian dilebur, dibentuk seperti pohon-pohonan, laku mahal. Asalnya murah, nggak berharga, banyak dibakar, tapi karena mirip dengan pohon yang baik, akhirnya jadi laku mahal. Itulah nilai mirip. Contoh yang paling nyata ini Al-Habib Taufik, Al-Habib Syekh, mungkin ada Habib yang lainnya, pakaiannya kan mirip sama yang ada di foto-foto itu. Ilmunya nggak mirip, ibadahnya nggak sama, akhlaknya apalagi. Tapi karena mirip pakaiannya, Masya Allah juga menjadi terhormat, ya enggak? Coba Habib Taufik datang ke sini misalnya, rambutnya panjang, pakai anting-anting misalnya, pakai celana pendek, bawa gitar, siapa yang akan memuliakan? Ini adalah berkat mirip. Karena itu Anda nggak perlu malu kalau mau mirip dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Itu adalah satu keberuntungan. Sehingga diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan pasukan-pasukannya, semua tenggelam, mati. Semua mati tenggelam, kecuali satu selamat. Diteliti-teliti kenapa ini orang bisa selamat, ternyata kopiahnya, topinya mirip dengan topi Nabi Musa. Berkat mirip akhirnya dia selamat. Dibentuknya khol, diadakannya khol oleh ulama-ulama salaf ini adalah supaya kita tidak salah tiru Kiai Kafiluddin, Anda akan menjadi orang baik. Tiru Al-Habib Ali Al-Habsyi yang di Solo, Al-Habib Alwi Al-Habsyi, maka Anda akan menjadi orang yang baik. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, ikuti jejak mereka, bimbingan mereka, cara hidup mereka. Allah menciptakan mereka itu sebagai panutan untuk kita ikuti. Kadang-kadang kita kaum muslimin yang sering hadir hall, bukan ngikuti yang di hall, tapi ngikuti yang di televisi. Padahal yang di televisi itu bintang film kah atau yang lainnya yang tampil, kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang tidak punya iman, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Ngikuti yang ada di televisi, hancur, rusak akhlaknya. Sehingga kita dapatkan umat Islam, khususnya para pemuda, ya Allah, dia tampil dengan yang persis ada televisi, padahal itu menjatuhkan martabat mereka. Masa laki-laki pakai anting-anting, apa di sini bahasanya? Anting-anting. Kira-kira pantas nggak Bu laki-laki pakai anting-anting? Itu kan hiasan untuk wanita. Kalau wanita pakai anting-anting, itu semakin cantik. Tapi kalau laki-laki pakai anting-anting, itu semakin gila, semakin gak waras akalnya. Kenapa dia sih mengikuti orang-orang Yahudi Nasara? Coba ikuti yang meniru Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi orang yang baik. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Demikian juga wanita-wanita, kalau mereka tadi itu mau mengikuti kehidupan keluarga Nabi, mengikuti pakaian Fatimah Az-Zahra, pakaian Khadijatul Kubra, pakaian istri-istri Rasulullah, maka Anda akan menjadi wanita-wanita yang terhormat. Tapi kadang-kadang yang diikuti yang ada di televisi, mereka dengan pakaian ketatnya, mereka membuka auratnya, sehingga dengan murah badannya dinikmati oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Ibu-ibu,
Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa Anda ini wanita, maaf, dinikmati oleh laki-laki bukan hanya sekedar dipegang, bukan hanya dinikmati oleh laki-laki hanya sekedar untuk maaf digauli. Wanita itu bisa dinikmati oleh laki-laki walaupun hanya sekedar memandang, betul nggak? Kalau ada fotonya perempuan cantik dilihat, seneng nggak? Nikmat nggak? Ada film, di situ penampilan bintang film yang cantik dilihat, nikmat nggak? Wanita itu bisa dinikmati oleh laki-laki sekalipun cukup dengan pandangan. Islam melarang, wanita yang beriman, tutup aurat kamu. Jangan sampai kamu dinikmati oleh semua laki-laki kecuali laki-laki yang halal bagi kamu. Itu kan satu kehormatan. Ternyata diprotes ajaran Allah, dibuka auratnya. Akhirnya semua laki-laki di tengah jalan bisa menikmati wanita tadi itu. Jatuh martabatnya. Tahu kue lemper nggak? Kue lemper itu kalau tertutup rapat itu lemper yang baik, pantas kalau disuguhkan kepada tamu, disuguhkan kepada habaib, kepada ulama, kepada umarok, pantas. Kenapa? Itu adalah lemper yang bagus. Coba kalau sudah lempernya tadi itu terbuka, lemper tadi itu sudah terbuka, apalagi maaf lempernya sudah ngiler, itu berarti sudah lemper yang mambu, lemper yang basi. Demikian juga anak-anak Anda, wahai ibu yang perempuan, jasad-jasad Anda kalau tertutup berarti Anda ibarat lemper yang tertutup, Anda menjadi perempuan yang terhormat. Tapi kalau udah terbuka itu berarti sudah basi. Biasanya lemper itu kalau sudah basi itu ada dibuang di luar rumah. Demikian juga wanita yang sering membuka aurat, dia nggak akan kerasan di rumah, sering keluar rumah. Kenapa? Lemper ngiler dia. Bagaimana nasibnya lemper ngiler? Dia tidak mungkin akan diambil oleh orang-orang yang terhormat. Dia cukup dirubung sama laler. Yang menikmati laler-laler. Tahu nggak laler-laler, ibu-ibu? Laler itu laki-laki yang kenalan sama anaknya Anda di tengah jalan, itu laler. Kenapa? Kalau laki-laki itu terhormat pasti dia minta kepada orang tuanya dengan cara yang terhormat. Tapi asal dia salaman, kenalan di tengah jalan, itu adalah laler mencrok, lemper ngiler. Karena itu gadis-gadis jangan bangga, wah kalau saya kenalan saya banyak. Siapa yang gak naruh hati sama saya? Suratnya ratusan, yang ingin kenalan ribuan, telepon selalu berdering. Jangan bangga, kamu itu lemper ngiler yang dirubung sama laler. Justru wanita yang belum kenal sama laki-laki itulah lemper yang terhormat. Mudah-mudahan wanita gitu dapat laki-laki yang terhormat, yang mulia. Nasibnya bagaimana kalau sudah jadi seperti lemper ngiler, dipenceloi sama laler, kalau sudah puas ditinggal miber. Tinggal miber. Begitulah nasibnya perempuan-perempuan yang sering kenalan dengan laki-laki laler. Dia cukup dinikmati, kalau udah puas ditinggal. Salahnya sendiri. Karena itu diadakan hall ini supaya kita tahu siapakah orang-orang yang kita ikuti itu, siapakah orang-orang yang kita contoh itu, dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Jangan kita salah pilih.
Orang Yahudi, orang Nasara diikuti, masuk neraka sama-sama nantinya. Tuh lihat bagaimana pemuda sekarang, rambut kadang-kadang warna-warni, ya enggak? Ada merah, kuning, coklat, bangga lagi. Ya nggak tahu kalau dari jauh itu seperti kemucing. Siapa yang muji? Bangga lagi dia. Tuh lihat ini, daun ini kalau warnanya hijau pantas nggak? Kalau warnanya hitam pantas nggak? Nggak pantas. Allah menciptakan rambut Anda warnanya hitam, pantas nggak? Coba warna hijau, kan seperti betet, nggak pantas. Karena itu jangan mau nyontoh kecuali Nabi Muhammad atau orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Anda akan menjadi orang mulia. Tuh lihat pakaian-pakaian yang baik. Coba laki-laki pakai pakaian serban, peci putih. Kalau perlu pakai serban, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Anda bisa bangga pakai jaket, pakai celana jeans, pakai topi koboi. Jalan ada di Purwodadi, pantas. Di Texas pantas, koboi jalan di Purwodadi, nyasar. Pakai serban nggak apa-apa. Nggak pantas Habib. Pantas kenapa? Anda orang Islam. Nih pakaian begini, ini pakaian Nabi, pakai serban sunnah, pakai jubah, pakai sahabat, pakaiannya sahabat, pakaiannya aulia, pakaiannya orang-orang soleh, pakaiannya habaib, pakaiannya kiai, bahkan pakaian pahlawan Indonesia. Enggak? Iya enggak? Di Ponorogo pakai serban apa enggak? Imam Bonjol pakai serban, Hasanuddin pakai serban, banyak yang pakai serban. Pernah nggak ketemu di Ponorogo pakai helm? Nggak usah takut, ini pakaian kebanggaan, ini sunnah Rasulullah. Masuk kantor pakai ini, ditegur, Habib, Pak, pakai pakaian yang sopan. Jawab, ini pakaian paling sopan, Pak. Ini pakaiannya Nabi, pakaiannya sahabat, pakaiannya orang-orang dekat kepada Allah, bahkan pakaian pahlawan Indonesia. Justru pakaian seperti Anda ini yang pakai dasi ini pakaian penjajah Indonesia. Itu pakaiannya orang koruptor, ya enggak? Masa ada serban ini pakaian koruptor? Yang bener aja. Nggak usah takut, bangga. Itu lihat orang-orang Nasoro, dia pakai kalung salibnya, dia bangga. Masa umat Islam pakai serbannya malu? Malu kita sama orang Nasoro. Itu lihat ibu-ibu itu, biarawati, dia dengan pakaian seragamnya bangga di tengah jalan, sekalipun mereka itu adalah orang minoritas. Masa umat Islamnya pakai kerudung malu? Karena itu kita menghadiri hall ini adalah diajak untuk bisa mengikuti jejak mereka. Innat tasyabbuha bil kirami falahu. Yang jelas, kapan kita ini mengikuti satu kaum, berarti kita termasuk kaum itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai dengan satu kaum, dia digolongkan dalam kaum itu. Yang menyerupai bintang film nanti di hari kiamat kumpul aja sama bintang film. Yang menyerupai kiai-kiai insya Allah di hari kiamat kumpul sama mereka. Yang menyerupai habaib insya Allah kumpul bersama mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Walhamdulillah, majlis ini adalah majlis yang sangat indah. Bagaimana kita bisa berkumpul semuanya? Mungkin di majlis ini ada orang yang soleh, ada orang yang dekat kepada Allah. Ya Allah, kumpul dekat dengan orang yang soleh, mulia. Coba Anda lihat itu Al-Quran. Man asyaral ashrafa asya musyarrafa.
wa mu'ashirul andali ghaira musyarrafi. Awama tara al-jildal haqira muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Orang yang kumpul dengan orang yang mulia akan katut menjadi mulia. Orang yang kumpul dengan orang yang hina akan katut menjadi orang yang hina. Lihatlah itu karton-karton, karton yang asalnya ada di bawah. Tuh lihat karton jadi lemek, ada di bawah, diinjek-injek, diduduki oleh pantat kadang-kadang. Tapi ketika dia bersanding dengan Al-Quran, menjadi terhormat dan diciumi oleh bibir. Itulah berkat dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan orang yang baik. Insya Allah dia menjadi orang yang terhormat juga dunia dan akhir. Kita kan kelasnya kelas karton. Karena itu kalau karton itu dekat dengan kitab, masuk lemari. Di pondok-pondok itu kan kulitnya dari karton semuanya, masuk lemari. Tapi kalau udah nggak dekat dengan yang baik, ya itu ada di bawah, sebentar lagi dibakar. Ini karton ini karton ini semuanya, ini kita ini semua karton ini. Kalau dekat dengan orang yang soleh, insya Allah masuk surga. Kalau nggak dekat dengan orang yang soleh, ya jadi karton itu, sebentar lagi dibakar, masuk neraka. Tahu buah rambutan nggak? Buah rambutan, kita punya uang beli rambutan 2 kilo, misalnya 10.000, ditimbang. Yang ditimbang bukan buahnya aja, batang-batangnya juga ditimbang, ya enggak? Daun-daunnya yang ada di situ juga Subhanallah, karena kantil ceket, karena ada hubungannya dengan buah tadi itu, ikut ditimbang. Yang buah itu Kiai Kafiluddin itu buah, aulia Allah itu buah, ulama itu buah. Kita ini adalah gagang-gagangnya, batang-batangnya, daun-daunnya. Asal ceket, asal menyatu dengan buahnya, ikut ditimbang nanti dari kiamat. Jangan khawatir, borongan masuk. Tapi kalau udah gagangnya lepas dari rambutannya, daunnya lepas dari rambutannya, masuk tong sampah, dibakar, ya enggak? Kalau orang seperti kita ini lepas dari aulia Allah, lepas daripada orang-orang yang soleh, nanti di hari kiamat masuk ke neraka Allah, dibakar nantinya. Karena itu pertahankan, jangan sampai lepas daripada mereka. Ini penting sekali. Acara haul ini acara yang sangat diperlukan, khususnya di akhir zaman, untuk supaya kita tidak sampai terbawa dengan arus dan kita menjadi orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam majlis ini kita diajak berzikir, kita diajak bersolawat, kita diajak bertobat. Tapi yang jelas jangan sampai telinga kita ini jadi terowongan, masuk kanan keluar kiri. Allah menciptakan telinga pada kita ini adalah untuk membantu hati kita. Karena itu menghadiri majlis seperti begini, bawa hati yang bersih juga, jangan hanya sekedar bawa telinga. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dengarkan itu nasihat dan ikuti itu nasihat. Jangan asal mendengarkan kemudian terus melupakan. Kelinci itu adalah kecil badannya, tapi besar telinganya. Pernah ketemu kelinci enggak? Telinganya kan besar, lebih besar dari telinga manusia, panjang, tapi badannya kecil. Allah ciptakan manusia segede ini, telinganya kecil. Itu satu isyarat. Ini sih tidak terlalu penting. Yang penting adalah hati kamu, bukan telinga ini yang paling penting. Sekedar aja telinga ini, hati yang gede, hati yang besar, hati yang baik.
Karena itu cukup mendengar seadanya, tapi hati terbuka untuk bisa mengikuti. Kalau hanya sekadar didengarkan itu nasihat, hanya sekadar didengarkan tidak diterima oleh hati, lebih baik khutbah ceramah di hadapan kelinci-kelinci karena telinganya lebih besar, lebih gede. Serius. Karena itu kalau dengarkan nasihat nanti buka telinga hati. Wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Yang manfaat itu adalah kalau telinga hati yang mendengar, yang merekam. Ada orang biasa dimasukkan ke salon, dirawat, perempuan biasanya dirawat di salon, dikasih make up, rambutnya diatur, bibirnya dikasih lipstik, keluar lebih cantik apa enggak? Lebih cantik apa enggak? Lebih cantik. Kenapa? Dirawat. Demikian juga laki-laki, dibersihkan, dipotong rambutnya yang bagus, kasih celak, kasih minyak wangi, kasih jas, keluar lebih tampan. Anda semuanya dihadirkan di majelis ini, diundangkan para habaib, diundangkan penceramah untuk dirawat. Tentunya yang diharapkan bubar dari majelis ini lebih bagus akhlaknya, lebih meningkat ibadahnya, lebih taat kepada Tuhannya Allah, lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang dimasukkan ke salon kecantikan udah dirawat ternyata tambah jelek, itu berarti asli jelek. Ya enggak? Asli dah jelek. Kalau udah undang-undangkan di majelis ini kasih nasihat, kasih maulud, kasih akhlak, tetap yang togel tetap beli togel, yang teler tetap mabuk setiap malam, itu berarti asli jelek dah. Karena itu bubar dalam majelis ini tentunya harus ada perubahan. Masa dirawat, dinasihatin kok tidak berubah sama sekali? Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka telinga hati kita. Mudah-mudahan majelis ini jadikan majelis yang mulia, majelis yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membubarkan kita dari majelis ini, diampuni segala dosa kita, diterima segala amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya daripada segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan majlis ini majlis yang terakhir bagi kita, tapi mudah-mudahan insyaallah di tahun-tahun yang akan datang Allah mentakdirkan kita bisa menghadiri kembali dalam keadaan lebih sehat walafiat zahir maupun batinnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mengumpulkan kita semuanya dalam majlis ini, Allah mengumpulkan kita nanti semuanya ada di surga Allah. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, satukan kami semuanya dunia dan di akhirat ya. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memberi kenikmatan kami mendengarkan ya Allah syama'il sifat-sifat Nabi Muhammad, berikan kepada kami kenikmatan bisa berhadapan dengan Nabi Muhammad, bisa menyentuh kulit kami dengan kulit Nabi Muhammad, bisa memandang mata kami keindahan wajah Nabi Muhammad, bisa mencium hidung kami aroma wangi Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami semuanya adalah hamba yang penuh dosa, dan Engkau adalah Allah yang mengampuni segala dosa. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang takut dari neraka, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang mengharap surga sekalipun tidak punya amal, tapi rahmat-Mu ya Allah adalah harapan kami. Kemurahan-Mu ya Allah adalah harapan kami. Masukkan kami ya Allah ke surga-Mu, bukan karena rahmat, bukan karena amal kami, ibadah kami, tapi karena rahmat-Mu yang luas, karena fadl-Mu, karena kemurahan-Mu yang luas. Amin Allahumma amin. Ya Allah, jadikan pondok ini pondok yang penuh berkah. Jadikan murid-murid yang belajar di pondok ini menjadi ulama-ulama yang bisa meneruskan daripada kiai-kiai pendahulunya, dan bisa meneruskan daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan umat Islam, satukan umat Islam, jadikan hati mereka saling menolong, saling membantu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah.
amin Allahumma amin. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.